Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bapak harap anak-anakku di rumah dengan keadaan sehat dan sukacita, dan Bapak harap juga anak-anakku sudah mengambil posisi yang baik untuk belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mau menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita. Bukan karena kekuatan kami, kegagahan kami bisa hidup sampai saat ini, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Saat sebentar Tuhan Yesus kami akan memulai proses belajar mengajar kami, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya apa yang anak-anak pelajari pada hari ini Tuhan, boleh mereka pahami dengan baik. Kami serahkan hidup kami banyak dosa, hapuskan segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, kita akan masuk kepada pertemuan yang ke-9 dengan judul materi kita hari ini adalah tanggung jawabku terhadap keluargaku. Tanggung jawabku terhadap keluargaku, dan bahan Alkitabnya diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52, Keluaran 20 ayat 12 dan Kejadian 4 ayat 1 sampai 6. Kita masuk kepada indikator. Di sini ada 3 poin. 1. Memaknai arti kehadiran anak dalam keluarga. 2. Menjelaskan peran orang tua dalam kehidupan keluarga. 3. Membuat komitmen untuk menghargai orang tua. Tujuan pembelajaran kita juga ada 3 poin. 1. Siswa mampu memaknai kehadiran anak di dalam keluarga. 2. Siswa mampu mengetahui betapa penting peran orang tua dalam keluarga. 3. Siswa mampu berkomitmen untuk menghargai orang tua. Kita lanjut. Anak dalam keluarga. Seorang anak adalah anugerah terindah dalam keluarga. Ya, kamu adalah berkat terindah dari Tuhan. Mungkin tidak kamu sadari bahwa dalam setiap doa orang tua, nama kamu selalu disebut. Ada sebuah lagu dikatakan, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Mungkin anak-anakku sering mendengarkan lagu itu ya nak. Demikianlah kita sebagai anak harus juga mendoakan orang tua kita. Anak menjadi sosok penting di dalam yang didambakan orang tua dalam trinitas segitiga cinta yang ada dalam keluarga. Trinitas segitiga cinta artinya relasi antara bapa, ibu, dan anak-anak didasarkan kepada cinta kasih yang tulus. Orang tua kamu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak dalam kandungan sampai kamu menikah nanti. Di sini ada 8 tanggung jawab anak. Nah, harus dilakukan. 1. Taat kepada orang tua. 2. Segera datang jika dipanggil. 3. Menafkahi orang tua jika mampu. 4. Merawat orang tua. 5. Berbicara dengan lemah lembut. 6. Menghormati orang tua. 7. Menjauhkan hal yang tidak disukai orang tua. Dan 8. Mendoakan orang tua. Apakah kamu sudah melakukan yang ke-8 poin ini? Jika belum, lakukanlah pelan-pelan. Jika sudah, terima kasih, tingkatkan dan pertahankan. Kita lanjut, taat kepada perintah Tuhan. Sikap hormat kepada orang tua merupakan salah tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Sejak masa perjanjian lama sampai perjanjian baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat, pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Dan dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52 mengatakan, oleh karena itu, kamu perlu memahami perkembangan masa remaja sehingga kamu bisa menghindari konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi. Dan ada 4 aspek yang perlu kamu pahami. 1. Perkembangan kognitif. 2. Perkembangan moral atau etika. 3. Perkembangan ego. Dan 4. Perkembangan iman. Oke, di sini juga taat perintah Tuhan atau menghormati Tuhan, atau salah satu dari 10 hukum Taurat dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormat berarti 1. Bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. 2. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua.
3. Menghargai dan mengakui kewajiban orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. 1. Anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. 2. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak diberikan Tuhan harus dilandaskan dengan sepenuh sukacita dan sikap takut akan Tuhan, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. 3. Anak-anak juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anak tersebut. Maka dari situ nakku, ingatlah titah kelima, kita harus hormat kepada orang tua, dan kita harus membuat hati orang tua kita itu bahagia, senang, dan sukacita. Maka dari situ jadilah anak yang takut akan Tuhan di dalam keluarga. Kamu adalah berkat Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kedua orang tuamu. Jangan sia-siakan. Bahagiakan orang tuamu semasa kamu hidup dan hormati orang tuamu semasa kamu hidup. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku mengerti dan memahami, dan tetap semangat, berdoa, dan andalkan Tuhan. Sekian dan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup pelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah selesai belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya apa yang kami pelajari Tuhan boleh anak-anakku mengerti dan boleh anak-anakku pahami, yaitu tentang jadilah anak-anak yang bertanggung jawab dalam keluarga masing-masing. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam keluarganya masing-masing. Tuhan, saat sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, karena Tuhan yang memberkati. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, berikan kami semangat, dan berikan kami kesehatan. Di atas segalanya Tuhan, kami banyak dosa. Hapuskan segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom.